Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la tatimmus shalihat illa bihi. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita beranjak ke fasal yang kedua. Faslun fima yajibu ri'ayatuhu min huquqillahi ta'ala. Fasal hak-hak Allah yang harus diperhatikan. Jadi sesuai dengan nama kitab ini, maqasidur ri'ayah di huquqillah, maksudnya adalah tujuan bagaimana memperhatikan hak-hak Allah yang diperintahkan kepada hambanya. Ri'ayatus syai' hifdhuhu minal fawatih wan nuqsan. Memperhatikan sesuatu berarti menjaganya agar tidak luput dan tidak berkurang. Jadi sesuai dengan yang di depan itu menyimak atau memperhatikan, diperjelas lagi oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Dalam hal memperhatikan berarti kita menjaga apa yang kita perhatikan supaya tidak berkurang sedikit pun, supaya tidak lecet sedikit pun. Umpama kita punya barang bagus, kita perhatikan barang tersebut supaya tidak ada yang mengganggu, maka sedemikian rupa kita upayakan supaya barang yang kita miliki itu tidak rusak. Barang yang kita miliki tetap baik, tetap dalam keadaan bagus. Umpama kita punya pasangan, kita perhatikan pasangan kita, bahkan dalam hal memperhatikan dalam pasangan, dalam berpasangan itu kadang menghadirkan rasa cemburu. Nah, cemburu dalam hal perhatian ini bisa disebut cemburu tanda cinta. Dia harus kita perhatikan. Jadi memperhatikan itu berarti menjaga agar tetap baik, tetap bagus, tidak rusak, tidak lecet dan sebagainya. Kita jaga sedemikian rupa, kita upayakan segala kemampuan kita untuk tetap menjaga barang tersebut. Lebih-lebih menjaga hak-hak Allah. Wa huququllahi subhanahu wa ta'ala darbani, ahaduhuma fi'lul wajibat wa tsani tarkul muharramat. Hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala atau bisa disebut kewajiban manusia itu ada dua. Yang pertama melaksanakan kewajiban, yang kedua tarkul muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita seorang manusia yang diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah, maka kita harus penuhi hak-hak Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ke dalam beribadah di sini atau memenuhi hak-hak Allah, kewajiban manusia itu ada dua: melaksanakan semua perkara wajib yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi perkara-perkara haram yang tentunya itu dilarang oleh Allah. Barang siapa yang sudah bisa menjaga hak-hak Allah dua perkara ini, maka dia termasuk nanti kategorinya kalau sudah
imtithalul awamir wajtinabun nawahi, itu sudah dikategorikan muttaqi, orang yang takwa. Karena takwa itu sama dengan ini, imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Jadi tetap kita jaga perkara wajib, kita jaga tetap melaksanakan perkara wajib yang diperintahkan oleh Allah. Sholat yang 5 waktu, puasa farduhnya, zakatnya, itu tetap kita jaga. Bagaimana setiap harinya kita tidak sampai meninggalkan perkara wajib, tidak meninggalkan sholat. Ya kalau Ramadan tidak sampai meninggalkan puasanya. Itu memperhatikan hak-hak Allah atau menjaga supaya kita tetap dalam perkara yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah. Dan juga bagaimana caranya kita menjaga agar kita terhindar dari perkara haram. Kita jaga juga diri kita supaya tidak terjerumus dalam perkara haram. Jadi pasal yang kedua ini menjelaskan hak-hak Allah yang harus diperhatikan, yang harus dipenuhi. Ada 2 tadi itu, melaksanakan kewajiban, meninggalkan perkara haram. Fafi'lu kulli wajibin taqwa wa tarku kulli muharramin taqwa. Melaksanakan setiap yang wajib adalah bentuk ketakwaan. Meninggalkan setiap perkara haram adalah bentuk ketakwaan. Yang sudah saya sebutkan tadi, jika seseorang hamba sudah bisa menjaga perkara wajibnya, bisa meninggalkan perkara haramnya yang diharamkan oleh Allah, maka dia sudah dikategorikan muttaqi, orang-orang yang takwa. Wal hamilu 'ala taqwa al-khauf min 'adzabillahi ta'ala wa iqabihi. Faktor ketakwaan adalah takut akan azab dan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara kita agar kita terdorong menjadi seorang muttaqi, seorang yang takwa kepada Allah, itu adalah kita harus takut akan azab dan hukuman yang Allah berikan. Kalau kita terjerumus dalam perkara haram, apa akibatnya nanti? Disiksa di neraka, akan mendapatkan bala di dunia. Itu harus kita pikirkan. Kalau kita tidak bisa menjaga perkara yang diwajibkan oleh Allah, apa yang terjadi? Akan disiksa di akhirat, mendapatkan bala di dunia. Itu faktor. Makanya faktor di sini pendorong agar kita menjadi seorang muttaqi adalah takut akan azab dan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ata bi khoslatin minha faqad waqa nafsahu biha ma rutiba ala tarkiha min syadid dunya wal akhirah ma'a ma yahsulu lahu min na'imil jinan wa ridhar rahman. Jika seseorang bertakwa, maka dia telah melindungi diri dari keburukan dunia dan akhirat yang memang harus dijauhi. Di samping itu, ia akan mendapatkan kenikmatan surga dan keridaan Sang Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping kita harus mengingat cara takwa, mengingat atau takut akan azab Allah dan hukuman Allah, juga kita harus mengingat bahwa jika kita menjadi seorang muttaqi, orang yang takwa, kita akan mendapatkan kenikmatan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pasal yang kedua ya, pasal yang kedua menjelaskan tentang hak-hak Allah yang harus dipenuhi. Kesimpulannya,
bahwa kita oleh musannif dianjurkan menjaga hak-hak Allah, yaitu melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara haram. Caranya bagaimana? Caranya kita harus takut akan azab dan siksaan Allah atau hukuman Allah, dan kita harus ingat barang siapa yang menjalankan perkara wajib, meninggalkan perkara haram, akan mendapatkan kenikmatan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita tidak mau nanti untuk masuk surga? Pasti semuanya mau kan? Maka dari itu, di surga itu kenikmatan luar biasa yang tanpa kita rasakan sedikit pun di dunia ini. Tidak ada kenikmatan yang sama di dunia ini yang sama dengan di surga. Makanya kami mengajak kepada antum pendengar sekalian untuk merasakan supaya kita itu rindu akan surga. Kita rindu akan kenikmatan yang akan kita rasakan nanti di surga. Tentunya nikmat paling besar itu adalah melihat Allah Sang Maha Rahman Azza wa Jalla. Itulah fasal yang kedua. Wallahu a'lam bishawab.